Gak apa-apa, di kepala keluarga suaminya dua gak apa-apa, Pak? Oh enggak, satu. Kenapa disebut Swiss Panjapa? Karena memang dikelilingi dengan gunung. Bali terutama, sadar tidak sadar, Bali kan Betul. di Indonesia Betul. malah lebih terkenal orang Balinya. Karena sekarang ada beberapa kayak Seblak, terus jajanan Garut itu udah sekarang dieksplor ya. Iya. Jadi yang mau mojok atau malam mingguan Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet, kembali lagi sama aku Ai di podcast Suara Garut. Gimana nih kabarnya atau lagi pada ngapain sih akhir pekan ini ya? Buat yang masih bingung-bingung mau jalan-jalan kemana, mau wisata kemana, gak usah jauh-jauh karena di Garut juga banyak banget wisata yang bisa banget buat kalian explore nih ya. Dan kalian juga harus bisa banget mantengin terus podcast Suara Garut di setiap akhir pekan. Bakal aku temenin bersama dengan narasumber-narasumber yang pastinya keren-keren, yang paham banget tentang wisata di Kabupaten Garut. Seperti hari ini warginet nih, kita kedatangan salah satu narasumber yang pastinya paham banget tentang wisata di Kabupaten Garut. Siapa sih ya? Langsung aja kita nih sambut. Di depan saya sudah ada Kang Denny. Halo Kang Denny. Halo. Oke, Kang Denny ini selaku sekretaris Asperwi. Oke. Boleh dong Kak Denny perkenalan dulu nih sama warginet di rumah. Baik, tapi sebelumnya saya mau bantu dulu. Boleh. Salam buat warginet ya. Silakan. Baik. Daun kapas, daun salam. Tidak pas kalau tidak salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kang Denny nih ngomongin tentang wisata di Kabupaten Garut ya. Yeah. Garut ini terkenal banget nih digadang-gadang sebagai Swiss Panjava karena keindahan alamnya. Itu benar gak sih menurut Kang Denny, apa aja sih selain itu yang menarik nih untuk wisatawan luar nih datang ke Kabupaten Garut? Betul sekali. Jadi kalau Garut ini sebetulnya memang dari dulu itu terkenal dengan air panas. Air panas. Ya. Oke. Tapi yang pasti kalau untuk sekarang wisata ini semakin menjamur, semakin banyak. Tapi betul, kenapa disebut Swiss Panjapa? Karena memang dikelilingi dengan gunung. Oke. Salah satunya mungkin kalau dulu belum ke explore untuk Jalan Ibrahim Aji tuh. Jalan Ibrahim Ibrahim Aji itu luar biasa sekarang. Orang malah setiap yang lewat ke sana mereka berhenti dulu untuk ngambil foto. Karena sekarang sadar tidak sadar foto itu jadi nomor 1 ya. Betul ya. Jadi kayak pengen update dulu gitu ya Kang. Iya betul sekali. Iya. Oh, jadi karena emang keindahan alamnya ya. Iya. Selain keindahan alam, apa sih Kang menurut Akang yang menarik nih di Kabupaten Garut? Biar nih warginet yang di luar Kabupaten Garut misalnya mau jalan-jalan, atau warginet yang dari kota Garut terus merantau ke luar kota pengen liburan bersama keluarga, boleh deh Bang. Kalau di Garut jangankan wisata, menghirup udara segar pun itu kalau di yang lain polusinya luar biasa, kalau di sini udaranya gratis. Betul. Dengan oksigen, udara wisata oksigen kalau saya sebut. Wisata oksigen. Iya. Oke. Jadi menghirup udara pun udah seger gitu. Wisata udah seger. Jadi betul. Emang enak ya buat healing ya. Kalau anak muda sekarang nyebutnya healing, ulang healing gitu. Berarti itu ya, keindahan alam merupakan menjadi salah satu ikonik kota Garut ya, Kabupaten Garut ini. Terus kalau misalnya saat ini nih Kang ya, saat ini ada nggak sih destinasi wisata yang lagi populer nih di Kabupaten Garut? Garut banyak sekali. Jadi kalau untuk kolam itu berjamur ya. Saya lihat di daerah Cipanas ya. Cipanas sudah pasti. Cipanas air panasnya. Yeah. Sekarang Bayongbong, terus beberapa titik di Pangatikan juga udah buka. Jadi kolam itu sangat banyak. Okay. Makanya ya kita harus jaga baik-baik nih para pengunjung dari luar terutama. Karena memang sangat populer sekali sih Garut. Jadi bukan hanya kolam, sekarang semacam wisdom. Dinosaurus nih. Dinosaurus juga ada. Garut Dinoland ya. Dinoland. Itu lagi hype juga berarti ya. Iya betul sekali, karena memang kita edukasi, untuk merambah edukasi buat sekarang kan ada beberapa sekolah yang punya program bagaimana mereka memberikan edukasi buat anak didiknya. Mereka bisa dievaluasi untuk bagaimana cara menenangkan diri, terus belajar lebih fokus. Itu juga ada trik-triknya. Kayak gitu. Jadi selain Cipanas juga ternyata banyak ya, karena kan kalau orang taunya ke Garut pengen berendam gitu, pengen ngangetin diri gitu. Kebun binatang ada. Oh, kebun binatang ada juga di Garut tuh ya. Di Leles juga ada. Di Leles ada. Jadi warginet nih yang belum tahu ya, ternyata ada
kebun binatang di Kabupaten Garut ya. Iya, betul sekali. Itu letaknya di mana tuh Pak kalau untuk kebun binatang? Itu di Kadungora. Di Kadungora. Kadungora. Oh, tuh dicatat ya warginet kalau misalnya ada yang mau main ya, Iya. ketemu sama hewan-hewan, Iya. bisa langsung dicatat di Kadungora. Berarti banyak banget ya. Sebenarnya pariwisata yang saat ini sedang hits di Kabupaten Garut. Betul, gitu. Selain itu apa sih yang menarik gitu? Yang orang tuh kalau misalnya dari luar kayaknya pengen deh ke Garut, pengen kesini. Ada nggak sih yang kayak gitu nih sekarang nih Pak pariwisatanya? Banyak sekarang lagi kejar kayak Gunung Guntur ini lagi banyak dikejar karena sekarang lebih untuk foto-foto pun saya masuk ke sana ini Garut bukan gitu. Saya sendiri iya, gitu ya karena memang Akang sendiri iya, gitu ya. karena sekarang udah mulai merambah dari desa wisata juga. Desa wisata mereka udah explore untuk desanya masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa dijaga dan bisa senyaman mungkin untuk orang luar datang ke Garut. Gunung ya, kalau ngomongin gunung tuh di Garut tuh ada gunung apa aja sih? Kali aja nih di luar nih ada para pendaki-pendaki yang pengen juga nih ke gunung di Garut. Ada apa aja sih di Garut tuh? Gunung Putri, Gunung Guntur, Papandayan tuh, mana di Papandayan? Ya, Papandayan. Aku sering dengar sih, ya sering dengar Papandayan. Terus Sapaguchi ya denger tuh. Cikuray. Banyak Garut tuh. Jadi bisa juga jadi destinasi wisata ya kalau misalnya mau ke gunung karena keindahan alam tadi. Ya warginet Swiss Van Java-nya. Iya, cocok banget ya. Cocok banget gitu ya. Ternyata Garut tuh banyak banget ya Pak ya. Terus kalau misalnya kegiatan yang menarik apa sih yang bisa dilakukan di Kabupaten Garut? Tadi kita udah ngomongin seputar wisata ya Kang ya. Kalau misalnya kegiatan yang bisa dieksplor di Kabupaten Garut tuh apa sih Kang? Kalau kegiatan bukan hanya wisata ya, Garut itu terkenal dengan kuliner karena sekarang ada beberapa kayak seblak, terus jajanan Garut itu udah sekarang dieksplor ya. Karena kalau zaman dulu seblak itu kalau saya bilang seseblakan ya. Jadi kalau bahasa Sundanya dari mana? Dari hati itu ya. Jadi ketika mungkin nggak tahu historinya saya juga masih cari seperti apa, kenapa disebut seblak. Kenapa disebut seblak? Sejarah seblak seperti apa ya? Karena orang kenapa sih makanan itu harus ada historinya juga? Karena biar orang bukan hanya rasanya tapi ada nilai sejarahnya juga. Betul. Jadi selain tadi ada pariwisata, ternyata di Garut juga ada kuliner ya. Kuliner. Di Garut nih terkenalnya apa sih kulinernya? Kalau misalnya orang dari luar nih pengen tahu kuliner Garut terkenalnya apa tuh Pak? Dodol udah pasti ya. Kalau orang luar dodol udah banyak yang tahu. Tapi sekarang kayak burayot. Burayot itu juga digadang-gadang buat lebih orang tahu tentang kuliner Garut. Burayot sekarang udah dicari. Malah dari Tasik pun mereka kalau kesini sekarang udah nanya burayot sebelah mana dan sebagainya. Makanya nih warga Garut harus hafal tentang makanan dan sebagainya biar mereka lebih kita ngejelasin lebih enak gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada wargi dari luar Garut yang pengen datang ke Garut, kita bisa menjelaskan ya. Betul. Di Garut ada apa aja gitu. Terus makanan-makanan yang terkenalnya apa saja begitu berarti ya. Tapi kalau misalnya untuk historinya nih, kalau misalnya histori Kabupaten Garut, takutnya warginya di sini ada yang pengen tahu juga histori Kabupaten Garut itu seperti apa sih untuk pariwisatanya? Yang saya tahu jadi sejarahnya itu sebetulnya kalau untuk kabupaten itu di Limbangan. Jadi ada selama perjalanan orang Belanda menuju ke Kabupaten Garut yang sekarang ada peribahasa Garut gitu. Ini jadi kalau yang saya tahu itu jadi paling kesannya Garut gitu ya. Jadi yang akhirnya dinamain Garut yang saya tahu itu sih. Kalau untuk Garutnya, kalau untuk pariwisatanya Pak, misalnya awalnya siapa sih yang mencetuskan kayak ini pariwisata di Kota Garut gitu, yang berkontribusi memajukan pariwisata di Kota Garut gitu? Sebetulnya saya pernah baca di beberapa berita. Jadi itu juga salah satunya kenapa entertain harus kita tonjolkan karena sadar tidak sadar lebih eksplornya lebih mudah. Salah satunya Charlie Chaplin yang pernah ke Garut, orang lebih mengenal itu tuh. Jadi katanya Charlie Chaplin. Jadi sejarahnya pernah ke Garut yang akhirnya orang kental dengan Garut gitu. Itu salah satunya kenapa kita harus banyak hiburan dan sebagainya. Yaitu tadi untuk mempermudah orang lebih tahu tentang sejarah dan sebagainya. Harus digimik lah. Kalau terlalu padat harus ini itu agak susah. Apalagi zaman sekarang anak-anak nggak bisa langsung kayak zaman dulu. Harus lebih mudah untuk dicerna. Jadi kalau sekarang harus lebih dieksplor lagi mungkin bahasanya ya Pak. Itu kalau misalnya ada nggak sih Kang nih tips nih kalau misalnya warginet yang dari luar Garut pengen datang ke Garut, ada nggak sih tipsnya nih biar aman nyaman liburan di Kabupaten Garut? Ada nggak sih tips-tipsnya gitu Kang?
yang paling gitu ketika nawar harga ya. Iya. Kita sadar tidak sadar Garut memang pernah dicetus dengan harga mahal. Oh iya. Harga mahal sampai Garut terkenal dengan harga mahal. Harganya mahal. Tipsnya, mudah-mudahan ini juga bisa edukasi kita menggunakan bahasa Sunda. Iya, betul. Ketika menawar atau maksudnya mau beli, belajar bahasa Sunda, punten atau abdi bade meser. Mudah-mudahan itu juga biasanya yang saya tahu itu berpengaruh sekali. Kadang ya itu tadi saya mengajak warga Garut untuk sadar wisata biar lebih aware untuk tamu ke Garut, mereka biar lebih nyaman. Betul. Jangan sampai di wilayah-wilayah saya nggak mau seperti ini. Cuma ini kan tadi minta tips bagaimana kalau mau ke Garut, misalkan biar harga murah dan sebagainya. Lebih jadi nyaman gitu liburannya di sini. Gitu, coba cicipin bahasa Sundanya gitu. Tapi buat edukasi biar mereka mengenal tentang Garut bahasa Sundanya gitu ya. Oh ya, jadi belajar bahasa Sunda juga ya, selain liburan belajar juga tentang bahasa Sunda. Jadi misalnya kan berarti kalau misalnya ada wisatawan nih, punten Bu bade naros ya sabaraha gitu. Berarti kayak gitu ya Kang ya. Jadi harus belajar juga bahasa Sunda gitu Kang. Terus kalau misalnya ternyata nggak bisa bahasa Sunda gimana tuh Kang? Nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuma maksudnya untuk ya itu tadi warga Garut, tolong kalau misalkan dari luar Garut nih, kalau ada yang belanja samain aja, jangan sampai dibeda-bedain. Ini mah orang luar harganya ditaikin gitu. Jangan sampai lah. Biar mereka betah di sini, biar mereka bukan hanya satu kali kunjungan, tapi dari mulut ke mulut untuk informasi bahwasannya Garut ini ramah orangnya, harganya bisa masuk gitu ya. Jadi nggak hanya satu kali. Saya nggak mau ketika datang ke Garut nginepnya di mana. Saya pengen semua di Garut. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pariwisata ke Garut, liburan ke Garut, jadi semuanya udah di Garut gitu ya. Liburannya di Garut, hotel dan sebagainya macamnya juga di Garut. Jadi kepada warginet ya mohon gitu kata Kang Denny lebih ramah lagi. Apalagi kalau misalnya ada wisatawan dari luar. Aku juga pernah deh kan kayaknya tuh ngelihat waktu itu sempet aku tuh mendaki gunung. Terus lihat ada warga non lokal juga kayak dari luar negeri. Berarti itu juga udah terkenal berarti ya Garut sampai ke luar negeri gitu, sampai ke mancanegara gitu. Itu gimana sih Kang? Sangat terkenal sebetulnya ya, mungkin ya itu tadi. Kenapa Bali bisa sukses? Ya itu tadi salah satunya di sadar wisata. Sadar wisata dari warganya terutama. Mereka merasa nyaman. Dan mudah-mudahan Garut juga bisa kiblat Bali terutama. Sadar tidak sadar Bali kan Indonesia malah lebih terkenal orang Balinya, maksudnya Bali itu sebelah mana Indonesia? Saya lupa lagi nih, ada yang menanyakan Indonesia itu sebelah mana Bali, padahal itu Bali itu Indonesia, tapi orang taunya Balinya bukan Indonesianya. Kentalnya. Betul, bisa jadi nanti kedepannya sektor pariwisata Garut seperti itu juga ya. Jadi langsung turis tuh mau kemana? Ke Garut bukan ke Indonesia gitu. Berarti memungkinkan sekali ya Kang ya. Sangat memungkinkan. Itu gimana sih Kang biar maksudnya kita sharing aja nih biar kayak yang mendengar ini pun mengetahui gimana sih biar Garut nih lebih terkenal lagi pariwisatanya gitu Kang. Tadi kan bertanya tentang orang luar datang ke Garut. Sebetulnya bahasa juga tidak terlalu jadi kendala sebetulnya. Saya pernah terinspirasi ada warung nih, warung di daerah Tarogong. Ada orang bule, saya kebetulan lagi beli sesuatu di sana, tidak bisa ngomong bahasa Inggris, tapi yang jaga warungnya pintar. Oh, yang jaga warungnya bisa gitu ya. Orang bule tanya, dia karena nggak bisa, tapi bawa kalkulatornya disodorin, ini harganya kan itu masih bisa sebetulnya. Betul. Tapi lebih bagus sih, bisa sebetulnya. Bisa, lebih bagus bisa bahasa Inggris juga. Tapi ada siasat yang bisa kita komunikasikan. Betul. Jadi kan ada komunikasi non-verbal juga mungkin bahasanya ya Kang ya. Berarti memungkinkan sekali ya untuk Garut ini ya. Terus apa sih tantangan Kang? Tantangan yang dihadapi nih untuk pariwisata Garut. Tadi kita udah ngomongin mungkin kedepannya bisa jadi Garut jadi ikon wisata mancanegara ya. Cuman apa sih tantangannya Kang gitu? Ya itu tadi saya mengulas terus sadar wisata warga terutama karena ketika ada tamu dari luar, tolong lebih aware lagi. Salah satunya saya pernah ke Jogja, ketika lewat nanya, malah anak kecil itu bertanya mau kemana. Mereka melayani luar biasa, langsung nanya mau kemana dan sebagainya. Mereka mengarahkan ini ke sini dan ke sini. Itu poin besar sebetulnya. Nah di Garut yang saya lihat belum sih.
malah masih mau ke sini nggak tahu. Kadang dia tahu bentuk aware empatinya masih kurang. Oh, jadi harus ditingkatkan lagi aware-nya ya agar masyarakat dari luar Garut pun datang ke Garut tuh nyaman ya Kang ya. Betul. Jadi kalau misalnya nanti ya warginet ada yang nanya, "Teh, Bung Bulang palih mana?" nya. Dikasih tahu, "Oh, palih di itu. Berapa meter? 5 meter." Padahal masih jauh. Oh, 5 menit sampai padahal masih jauh ya Kang. Ya sebetulnya sih kalau sekarang kan lebih mudah di Google kita tinggal buka dan sebagainya. Cuma maksudnya paling tidak lebih jangan terlalu cuek aja gitu, terus ada dibantu lah gitu. Dibantu ya. Jadi kan kadang Maps juga error ya Kang ya. Jadi lebih nyaman lagi kalau misalnya kita sebagai wargi Garut nih, warginet ya, bisa memberitahu gitu ya. Kayak sekarang nih lagi hype misalnya pariwisata apa di sebelah mana, oh dikasih tahu di sebelah sana. Kayak tadi akan nyebutin Wisdom sebelah mana, ya dipalih dia lebih nyaman gitu warginet ya. Terus kalau misalnya ada nggak sih Kang harapan-harapan tertentu nih untuk pariwisata Garut di kemudian hari lah? Ya harapannya kenapa saya beberapa masuk ke organisasi berikut dengan pelaku wisata salah satunya Asperwi dan ada beberapa sebetulnya. Nah kebetulan kebanyakan Garut ini masih idealis untuk di destinasi, masih idealis. Harusnya kita bareng-bareng, tapi tetap kalau untuk trik atau gimana cara memajukan masing-masing itu juga kembaliin ke masing-masing. Cuma lebih aware lagi kita, hayu bareng-bareng kolaborasi. Maupun desa wisata, destinasi apapun itu gitu. Kita malah nanti bisa kalau berkolaborasi, saya berharap seperti halnya Jogja Ramasinta buka untuk teaternya. Ditunggu-tunggu. Nah kalau Bali tarik kecak dan sebagainya gitu ya. Saya pengen Garut juga punya seperti itu. Kita ada Pangulinan Sunda kayak gitu. Itu kan bisa ditonjolin. Betul. Kayak di Garut tuh ada ini ya, adu domba apa? Kayak itu gitu, budaya juga. Garut juga kan ya. Boleh Kang coba diceritain tuh budaya apa itu tuh di Kabupaten Garut juga kan ada yang apa? Iya, domba Garut ya. Domba Garut, betul. Itu banyak yang nanyain, malah sering yang telepon ke saya bahwa saya mau lihat waktunya kapan dan sebagainya. Cuma kita bingung nih. Karena kita tidak tahu jadwal-jadwalnya ya. Harus saling komunikasi sebetulnya biar nanti kalau yang terutama weekend ada nggak, jadi mereka udah mau destinasinya kemana aja udah hatam. Tapi ada ya Kang di Kabupaten Garut juga misalnya yang melayani kayak ada yang ke Kabupaten Garut terus nanyanya harus ke siapa gitu, ada nggak sih Kang kayak asosiasinya kayak Akang kan tadi se-Indonesia kalau Akang ya, kalau di Garut ada nggak sih di Garut sendiri komunitas gitu yang bahasanya dia tuh kayak kalau ada orang luar Garut mau ke Garut dilayani gitu, dikasih tahu oh ini kesini bagusnya ke sebelah sini, ada nggak sih Kang? Ada sih sebetulnya ada beberapa, cuma ya mungkin itu tadi sih ya, ayo kita deketin lagi biar satu titik satu misi. Sebetulnya ada. Cuma memang kayak travel itu banyak sebetulnya Garut. Travel, ya cuma kan kalau yang Garut kebanyakan dari Garut keluar. Cuma ruang lingkup yang di Garutnya masih belum begitu. Kalau untuk asosiasi mungkin ya Kang, untuk komunitas masih belum ya. Makanya itu tadi Akang bilang ayo bersama-sama gitu ya Kang. Terus warginet ya ngomongin tentang travel tadi ya Kang ya. Kalau misalnya nih masuk warginet misalnya ada yang mau ke Garut atau mau jalan-jalan lokal, bisa banget pakai travel dari Asgatur ya. Nah, itu betul sekali. Itu adalah Asgatur ini salah satu travel di Kabupaten Garut. Jadi warginet di Kabupaten Garut nggak usah susah nih buat misalnya aku mau travel tapi bingung. Selain di lokal, Asgatur juga bisa melayani buat warginet yang mau pergi keluar dari Garut. Keluar negeri bisa banget dari Asgatur ya. Umroh juga bisa ya? Betul, umroh juga bisa Asgatur Kang. Betul, kalau misalnya mau umroh, Akang mau umroh misalnya besok atau lusa bisa pakai Asgatur kan. Betul ya. Berarti untuk harapan di Kabupaten Garut ini sangat tinggi ya sebenarnya. Tinggi sekali. Jadi keinginan sebenarnya ada banyak sekali untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Garut ya Kang ya. Terus kalau misalnya proyek, ada nggak sih Kang proyek atau inisiatif dari Akang, misalnya Akang pengen menyarankan nih ke pemerintahan, ini kayaknya Garut bagus deh kalau ada ini, siapa tahu nanti didengar nih sama pemerintahan Garut, jadi ntar diadain gitu, ada nggak sih Kang? Kalau selama ini di Sparbud terutama ya sering mengadakan perkumpulan kayak pemandu wisata dan sebagainya, itu juga salah satu dari pemerintah untuk memajukan Garut. Kita juga sering ikut di Garut di Sparbud juga. Kita sering komunikasi luar biasa. Kalau sekarang lebih responnya luar biasa, lebih cepat. Malah ketika Asperwi
dilantik DPC Garut, alhamdulillah perwakilan dari Disparbud hadir. Ini kita udah mulai merapat nih biar lebih komunikasi, biar lebih enak untuk memajukan kota Garut. Betul. Berarti untuk pariwisata di Garut banyak sekali ya Kang ya. Kalau untuk pariwisata ada nggak sih beberapa rekomendasi nih dari Akang? Untuk misalnya minggu depan ada yang mau plan ke Kabupaten Garut, ada nggak sih Kang rekomendasinya? Sekarang kafe-kafe ini lagi marak nih. Malah kafe ya? Kalau yang nanyain ke Garut, saya mau ke kafe, mereka udah beberapa titik nih. Malah dari misalkan sore jam 4 mereka datang ke Garut hanya 1 hari bolak-balik. Terutama Tasik nih. Tasik luar biasa nih, warga Tasik ke Garut itu antusias. Ya. Kalau dulu yang saya lihat Majalaya mungkin hampir sama dengan Tasik. Kalau dulu Majalaya nih yang lagi sering ke Garut, rombongannya maupun regulernya, mereka nggak ada batas lah yang saya lihat di beberapa titik wisata juga. Cuma kalau sekarang Tasik luar biasa. Ke Garut ya. Mungkin karena perekonomian Tasik lagi bagus nih. Oh iya. Tasik lagi banyak biasa. uang jadi banyak main ke Garut ya Kang. Tasik luar biasa. Bukan hanya dari individunya yang nongkrong sama teman kencannya, itu banyak yang nanya tentang seputar Garut. Tongkrongannya maupun apapun itu. Ada juga ya Kang informasi-informasi tentang Garut di sosial media, di Suara Garut juga ada ya Warginet. Kalau misalnya mau cari informasi tentang Garut bisa banget di Suara Garut Warginet ya. Oh jadi berarti untuk pariwisata tuh seperti itu ya Kang kalau di Kabupaten Garut. Berarti kafe ya Kang ya? Sekarang lagi marak kafe sih. Lagi marak kafe. Jadi tongkrongan itu lebih untuk kaula muda terutama. Jadi balance sebetulnya. Lagi Tasik nih yang aku lihat di pengunjung yang paling dominan, warga Tasik yang sering ke Garut. Yap. Kalau misalnya untuk rencana liburan akhir tahun nih Kang, biasanya tahun baru nih pada senengnya kan keluar kota ya, nggak seneng di kota sendiri, nggak seneng di kabupaten sendiri. Ada nggak sih Kang rekomendasi misalnya nih kalau misalnya kalian ke luar kota, ke Garut, ke Kabupaten Garut, Akang mau rekomendasiin tempat tidurnya di sini nih, villanya, hotelnya, terus untuk jalan-jalannya ke sini, ada nggak sih Kang kayak Boleh. gitu? Kalau untuk hotel sekarang Garut lagi banyak, ada Santika, ada Harmoni, ada Cahya Pila, Tirta Kencana, Danau Darija, Tirta Gangga, Mulika Desa. Mulika Desa sekarang udah mulai lagi dibuka juga untuk restorannya lebih ke zaman dulu untuk makanannya, ciri khasnya. Restoran juga ada Botrang. Kalau nanti misalkan mau makan siang dan malam bisa di sana. Banyak sebetulnya. Sekali ya berarti ya. Jadi destinasi wisata di Kabupaten Garut ini nggak yang sesempit ya Kang, nggak sempit, jadi luas sekali ya Kang ya. Bahkan untuk villa, hotel banyak ya Kang ya. Oleh-oleh ya. Ada SBR tuh, SBR luar biasa besar sekali ya SBR. Pelayanannya luar biasa di sana. Ada Aji Rasa juga, ada beberapa tempat yang lainnya. Ada Dodol Piknik itu di di Ciledug juga ada. Ada Dodol Piknik ya. Apa tuh dulu tuh aku ini loh Kang, Cokodot ya. Nah, Cokodot saya lupa. Cokodot itu terkenal banget ya. Karena ikonik ini punya dari ininya kata-katanya. Jadi memang kayak jatuh cinta dan sebagainya. Jadi mereka sebelum makan coklatnya itu ada kata-katanya. Ada kata-katanya. Menariknya itu. Jadi kalau misalnya biasa tuh ini ya anak-anak yang studi banding, study tour tuh ya pada beli Cokodot. Ada Cokusi satu lagi. Cokusi itu lebih dalamnya kurma. Oh, itu dari produk Cokodot juga? Iya. Bukan, beda lagi. Beda lagi. Jadi Garut itu semakin berkembang. Oleh-olehnya bukan hanya itu aja sebetulnya. Ada Cokusi juga. Cokusi itu coklat, cuman isiannya kurma. Wah menarik juga ya, menarik banget ya Warginet ya. Bahkan aku pun baru tahu ada Cokusi. Ya mantap sekali, Garut nih semakin berkembang berarti. Wah mantap ya Kang ya. Sekarang yang lagi kejar itu Burayot. Jadi kalau orang luar nanyanya Burayot sebelah mana? Burayot sebelah mana? Iya. Nanyain Burayot ya gitu. Kalau dulu kan udah dodol udah pasti lah. Iya. Kalau misalnya aktivitas outdoor kan? Ya. Aktivitas outdoor yang akan merekomendasikan kepada Warginet nih. Oh iya, mau yang paintball nih. Paintball, mau di Dinolin juga ada paintball. Ada paintball, ada off-road juga. Off-road juga, kemarin kita juga undang beberapa travel dan pelaku wisata mereka untuk menikmati off-road juga. Jadi biar sekalian keliling-keliling Garut. Nah, di Garut luar biasa katanya, gunungnya luar biasa ya. Itu tadi kita harus gimana caranya mereka biar lebih nyaman.
Betul Kang. Paintball lagi banyak. Paintball tuh boleh dong Kang dijelasin bisi warginet ada yang tidak tahu ya paintball bahasa naon tengah arti cenah Kang. Jadi itu semacam perang-perangan cuma lebih nanti bajunya kayak tentara juga. Oh iya jadi yang main tembak-tembakan gitu ya Kang ya. Nanti ada semacam apa namanya zombie. Kalau zombie kalau ketembak hidup lagi. Kalau raja-raja nanti kalau nunggu rajanya mati baru itu timnya kalah. Nanti itu dijelaskan di sana ya di mana itu Kang di Dinolin ya? Di Dinolin juga. Dinolin. Tadi selain paintball ada apa lagi tuh Kang? Off-road. Kalau off-road itu gimana tuh Kang? Wisata. Jadi nanti kan itu tadi ke gunung. Ada pilihan, ada Gunung Guntur, ada beberapa titik di di Cilawu juga ada. Jadi nanti tinggal pilih aja rutenya mau yang mana. Iya. Jadi off-road mah lebih ke gunung ya, naturalisasi ini. Yang suka tantangan. Betul, yang suka tantangan. Sebenarnya paintball juga tantangan ya, tembak-tembak. Itu lumayan kalau kena yang melanggar, misalkan melanggar ke tembak itu lumayan. Lumayan sakit kan? Sakit banget. Tapi aman lah ya. Aman, ya maksudnya sakit karena memang tapi sakitnya bukan di sini. Kalau di sini itu diputusin biasanya. Itu masalah anak muda zaman sekarang ya. Jadi daripada pusing-pusing ya Kang ya, mending jalan-jalan ke Kabupaten Garut, ada paintball, terus ada tadi kegiatan-kegiatan outdoornya banyak sekali ya Kang ya. Terus aku tuh nih ada warganet yang nanya nih Kang, kalau misalnya mau ke pantai itu berapa jam sih Kang? Nah, banyak sekali yang pengen ke pantai karena mereka penasaran dengan Santolo, Sayang-Heulang dan sebagainya. Tapi memang karena jarak ya, jarak lumayan jauh. Tapi kalau saya berharap sih nggak jadi masalah sebetulnya. Mereka setelah daerah Cipanas atau Tarogong untuk nginepnya, malah nginep kan di sana juga banyak penginapan. Penginapan banyak di sana ya Kang ya. Tapi informasi di daerah sana mau dibikin hotel bagus-bagus juga. Mudah-mudahan nih bisa terwujud. Amin. Semakin banyak nih di Garut. Amin. Semoga jadi pariwisata Garut makin maju juga ya Kang ya. Terus kita langsung masuk aja nih ya Kang ke pertanyaan dari warginet nih ya. Boleh ya Kang ya. Tadi ngomongin pantai nih Kang, kayaknya banyak banget nih yang tertarik sama pantai nih Kang. Katanya kalau misalnya di Garut tuh ada pantai apa aja Kang? Mana yang paling direkomendasikan nih Kang? Santolo, Sayang-Heulang biasanya. Santolo sama Sayang-Heulang. Kenapa tuh Kang? Karena kan informasinya masih ibaratnya masih dalam tanda kutip masih perawan ya. Masih asri. Masih asri sih kalau untuk pantainya. Lebih tenang gitu. Lebih tenang. Santolo dan Sayang-Heulang ya. Boleh dicatat ya warginet yang mau ke Kabupaten Garut nih. Di Garut juga punya pantai ya Kang ya. Selain ada gunung, ada pantainya juga ya Kang ya. Berarti satu lagi ada Bumbulang nih. Cuma saya lupa nih namanya. Jadi sih posisinya itu dari jalannya itu perlu ke sana. Walaupun aksesnya jauh, tapi kalau udah di sana serasa di surga. Wah, berarti indah sekali ya Kang ya, indah sekali ya. Tapi pantai Garut boleh sih ya diadu sama pantai-pantai luar kabupaten. Sangat. Tinggal dipercantik lagi dengan fasilitas, pelayanannya terutama jangan sampai kapok warga Garut. Jangan sampai kapok ya. Ya bahkan wargi Garut itu juga banyak ya Kang ya yang emang sengaja untuk jalan-jalan ke pantai ya. Banyak. Berarti untuk destinasi wisata yang paling jauh tuh pantai ya Kang ya. Pantai. Pantai. Gitu. Kalau misalnya di pantai sendiri sih Kang, kalau misalnya pantai itu banyak kan ya sebenarnya Garut tuh. Aku dengar Puncak Gua tuh pantai baru ya itu tuh baru Kang atau gimana? Bukan baru, cuma mungkin belum ke explore aja sih. Belum ke explore untuk. Ya itu tadi sih, makanya hayu bareng-bareng saling memberikan informasi. Terus bagaimana caranya orang biar lebih mengenal lagi tentang Garut sendiri sebetulnya. Karena saya juga sampai sekarang pun berikut dengan desa wisata pun sering komunikasi. Ada apa saja sih di desa wisatanya sendiri, biar kita juga bisa informasiin ke orang yang mau ke Garut gitu. Betul Kang. Jadi buat warginet boleh banget ya Kang ya yang mau ke Garut tuh lihat tadi udah diceritain juga dan dijelaskan sama Kang Denny banyak sekali destinasi wisata yang bisa dikunjungi di Kabupaten Garut ya. Dari mulai pantai, gunung, terus juga pariwisata buatan dan alami ya. Kalau misalnya untuk destinasi wisata nih satu lagi deh Kang. Ada yang nanya ya, kita lihat lagi nih satu lagi pertanyaan ya Kang ya dari warginet nih. Oke, ini aja. Kalau untuk destinasi wisata budaya ada nggak Kang? Katanya jadi yang punya sejarah Kang. Jadi dia tuh katanya pengen kesini ada penelitian katanya. Betul sekali. Salah satunya Cangkuang. Situ Cangkuang. Menarik ke sana sebelum ke candi, nanti naik kaki dulu terlebih dahulu. Nanti di sana ada candi, nanti ada 6 rumah namanya Kampung Pulo.
Nah, kalau misalkan keluarganya lebih dari udah nikah nih misalkan harus hengkang. Oh. Jadi itu peradaban dari Hindu ke Islam. Oke. Pak Arif Muhammad. Oke, menarik banget ya Pak. Jadi Iya. kalau kampung pulau itu hanya boleh 6 rumah. 6 rumah atau 6 kepala keluarga? 6 rumah. 6 rumah. Jadi Iya. gak apa-apa di kepala keluarga bisa suaminya 2 gak apa-apa Pak? Oh enggak, satu. Ya maksudnya 6 rumah ya satu kepala keluarga satu gitu. kepala nggak boleh keluarga, lebih. iya. Udah punya anak cicit ya harus hengkang. Iya, oke. Jadi gak boleh diem di situ. Biasanya yang menetap di situ yang orang tuanya aja. Iya, gitu betul ya. sekali. Berarti di situ Cangkuang tadi ya Kang ya? Situ Cangkuang, situ Bagendit juga. Situ Bagendit, Nyendit ya. Iya, aku pernah dengar tuh ceritanya ya, Jadi cerita Nyendit, sejarahnya. ya sejarahnya Nyendit itu kan nenek-nenek yang pelit, ada kakek-kakek minta minum tidak dikasih. Legendanya ketika dia tidak sadar bahwa yang mintanya itu punya kekuatan, yang akhirnya jadilah Situ Bagendit gitu. Sekarang lagi bagus-bagusnya untuk foto-foto di sana. Di sana, di Situ Bagendit sekarang udah di-upgrade ya, Kang ya? Iya, apalagi nanti akan ada jalan tol. Itu bakal luar biasa. Ke arah Situ Bagendit? Iya. Oh, jadi itu program yang sedang direncanakan oleh pemerintah? Bisa. Oke, jadi itu jalan tolnya dari mana tuh Kang kalau boleh tahu? Yang pasti nggak terlalu jauh dari Situ Bagendit. Makanya sekarang perumahan pun udah banyak di sana, udah mulai pembangunan. Kalau yang udah melek nih, ini ladang cuan nih buat usaha. Ladang cuan. Iya. Ya. Sebenarnya pariwisata Garut juga masuk ya ke sektor ekonomi ya, Kang ya. Iya, betul sekali sih, nggak usah jauh-jauh dalam arti keluar. Malah sekarang orang yang kerja di luar, mereka pengen ke Garut karena punya potensi besar untuk memajukan Garut sendiri sebetulnya. Tinggal kita gimana caranya kita bisa Ya, jadi kita bersama-sama pemerintah membangun Kabupaten Garut ya, pariwisatanya agar lebih maju lagi ya Kang ya. Berarti kalau misalnya ini ya, untuk warginet tadi sudah terjawab ya warginet ya. Untuk yang mau ke Garut, mau wisata sejarah itu juga ada ya Kang ya. Betul. Wah, lengkap sekali di Garut ya. Iya. Sejarah ada, wisata buatan ada, alam ada, gunungnya. Wah, berarti benar-benar wajib dieksplor si warginet ya. Begitu. Oke, mungkin itu ya Kang ya. Terima kasih Boleh banyak satu nih. informasi mungkin? Boleh banget Kang. Jangan lupa hari ini ada Dino Night di Dinoland ya. Dinoland, oke. Ya, jadi yang mau mojok atau malam mingguan Nah, sekarang malam minggu ya Kang Malam ya. minggu. Betul. Malam minggu. Boleh Kang dikasih tahu alamat Dinolandnya juga Kang? Ya, Kampung Cibolerang ya, jangan lupa di Kampung Cibolerang untuk datang, nggak terlalu jauh dari lokasi tempat ini ya. Iya. Jadi buat warga Garut atau Tasik terutama nih yang mau Dino Night, di sana nanti ada semacam lampu negeri dongeng, kita konsepnya lebih ke negeri dongeng, jadi buat keluarga juga bisa. Oh bentar Kang, saya malah jadi penasaran nih tentang Dino Night ya. Iya. Dino Night berarti akan ada apa aja tuh Kang nanti malam di Dino Night? Jadi kita konsepnya yang tadinya dari siang lebih ke tonjolin dinosaurusnya, sekarang lebih ke negeri dongengnya. Tapi tetap baur-baur dinonya ada gitu. Oke, dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Dari jam 6 sampai jam 9. Oke, dari jam 6 sampai jam 9 ya. Iya. Kayaknya saya yang tertarik juga Iya, datang ditunggu gitu ya. datang. Oke ya, sama anak-anak nanti mungkin ke sana. Akang terima kasih banyak Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast Suara Garut ya Kang ya. Nanti mungkin di next day atau di hari-hari selanjutnya bisa kita ngobrol lagi ya Kang ya seputar Kabupaten Garut. Terima kasih juga untuk warginet nih yang sudah menonton podcast kita, mendengarkan podcast kita dari awal hingga akhir. Saya Ai pamit undur diri. Oh iya, jangan lupa juga buat warginet nih yang mau nonton fullnya podcast hari ini bersama Kang Denny mengenai wisata yang ada di Garut, bisa nonton di YouTube kami ya, di YouTube Suara Garut.id ya. Terus jangan lupa juga di follow all sosial media kita ya. Terima kasih banyak warginet. Saya Ai undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan.